ijtihad, benar narakan ijtihad. Perkataan ijtihad maksudnya di sini ialah bersungguh-sungguh atau giat tanpa kenal lelah dan letih, di mana seluruh kekuatan kita diarahkan untuk memperoleh sesuatu yang dituju. Jadi makna ijtihad mutungguh-tungguh. Jadi ubena kerah tenaga pikiran tanyo, kekuatan tanyo tak arahkan kepada untuk memperolehkan sesuatu yang tanyo tuju. Putra. Tiba merempok peng, ke peng 150 ke 150. Jadi tidak dimaksudkan dengan ijtihad di sini seperti yang umum dipakai dalam hukum Islam. Jadi ijtihad ni mengasumsi, menganalisa. Yang ijtihad apa? Yang kedua, terdapat dalam kalam hikmah ini kata-kata wa taksiru, taksir. Kiban makna taksir meninggalkan sesuatu yang dimaksud disebabkan kelalaian dan kurang perhatian atau tidak mengerjakan sesuatu dengan sempurna sesuai seperti apa yang dikehendaki tentangnya, tegasnya mengerjakan sesuatu setengah-setengah tanpa perhatian yang bulat. Taksi, meninggalkan sesuatu yang dimaksud disebabkan lalai. Taksi, lalai tanya. Bata let, nah kaki jamin 150, tapi tak pula lalai draw tu. Sehingga waktu lalainya tinggal semayang, tinggal puasa. Maka gekun lalai urung tuha. Yang nak teduk tak utang, yang nak tinggal tak semayang. Kan kena nama gekun urung rawai. Yang nak teduk tak utang. Yang nak tinggal tak semayang. Hingga geperah tu nyoh hanacan li. Kon mandum, mate wate kali baru kon mandum. Tabo. Kemudian yang perlu kita pahami al-basirah. Mata hati tu, mata hati kiban. Makna mata hati dijelaskan didefinisikan oleh Syekh Abdullah Asyarkawi. Ainum fi qalbi tudrikul umural ma'nawiyah kama annal basara yudrikul umural maksusah. Makna mata hati adalah sesuatu yang disebut dengan mata di dalam hati yang dapat menangkap segala sesuatu yang maknawiyah, yang tidak dapat ditangkap oleh mata panca indera. Jadi mata hati mana? Tabu nak mula mempum. Kita duduk di balai yang balaynya tadu. Ini kita bisa melihat bagaimana desainnya kamar tidur kita. Bisa melihat rumah kita. Pak hidup kamar, hoki ulem pak pak hidup tempat peduk anduk, pak dapu, pak kamar mana. Nyo ini posisi. Posisi tanya, tapi bisa melihat bagaimana desainnya rumah kita. Nyo untuk ujung-ujung ji kan, bek buta hati dia tanya, bedeh takalan rasa dengan kacamata keimanan, kiban orang gak azab dalam kubu. Cukup pedih. Cukup pedih. Sehingga ketika pedihnya perle kepada sesuatu yang mendukung, yaitu iman dalam ada abek sampai mata hatinya buta, tak kiban na kehidupan lom setelahnya. Maka kesimpulannya, sesuatu yang dilihat oleh mata hati adalah bukan semata-mata sesuatu yang nampak kita lihat dengan mata panca indera. Punya mata kepala berarti sesuatu yang nampak kita lihat saja. Tapi punya mata hati, mata oleh di kalian. Maka didukung dengan keimanan. Jadinya masalah je tutup mata hati kiban di tanda-tanda je. Jadi dalam masalahnya, le kau urang tang-tang kan hana berfikir le ke dia akhirat Allah tengah tahu dek dalam dunia ka. Ke dunia le dah fikir. Memang tolak ukur kita di akhirat bagaimana kita di dunia. Jadi kesimpulannya dunia ini penting pada hakikatnya. Karena tolak ukur kita di akhirat bagaimana kehidupan kita di dunia. Putra yang kata-kata umurnya, kita tanam bibit kebaikan, kebaikan yang kita ambil. Kita tanam bibit kejahatan, kejahatan yang kita ambil. Maka orangnya sampai ditanya basirahnya mata hati yang memang sesuatu itu tidak dapat dilihat oleh mata panca indera. Masuk urang dalam kubur sampai dalam ayat mana pegah. Rabbana absarna wa sami'na. Ketika kami sudah melihat bagaimana orang-orang diazab ya Allah. Ketika kami sudah mendengar bagaimana geriuhnya api neraka. Farji'na. Kami minta balik ya Allah kena. Nepuala dalam dunia ya Allah. Farji'na. Kepulah kewa. Na'mal salihan ke kelayat.
supaya kami ini bisa melakukan amal kebaikan. Jadi ide hendak baru sadar, oh man pedih tat. Jadi kiban cara orangnya punya pedih, bedih tak kalian nyembang pedih. Maka banyak ilustrasi-ilustrasi dari dunia sehingga anda pernah cerita-cerita kehidupan Muhammad Ali. Petinju dunia Pak, Muhammad Ali. Dia setelah pensiun dari ring tinju itu kan dia ada tobat. Dia kemana-mana dia bawa korek api. Jadi waktu ini minong bahasa katanya menan. Ini metina, ini pohgop, ini kriminal. Dia bakar dulu tangan dia. Itu naik tulis dalam majalah. Dia bahasa jenis kai tulis dalam dia puikan dalam IG katnya satu je kan. Jadi waktu kena puput untuk nak jeb arak nak mabuk, getut le babah. Getut jaro. Oh hai getun. Jadi hana jadi ke puput. Waktu kena keung kegop, kadang getut abah. Nanti tanya kadang-kadang nak model 3 keung kegop tatut le kegop. Enggak tu ngomong tu orang, suka ngomong tu orang. Kadang nak model kalau enggak ngomong tu orang sehari enggak enak mulut, Pak. Introspeksi, sama-sama introspeksi siapapun. Jadi setidaknya kata but kata ringat katanya. Manusiawi. Jadi nyobek sampai mata dia mudah tiban kehidupan ke ban. Nah. Jadi betapa tidak Allah Subhanahu wa taala dengan karunia dan kebaikannya telah menjamin dalam segala hal, mungkin dalam rizki wabil khusus. Wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allah yarzuquha wa iyyakum wa huwas samiul alim. Dan berapa banyak binatang yang tidak membawa rizkinya sendiri, Tuhan yang memberi rizkinya. Dan dia maha mendengar dan maha yang mengetahui. Termasuk orangnya dum yang hana jud imitara teki, tapi Allah ni tanggung. Dah. Ideh bui lautun kok tembun-tembun, rusa kok tembun-tembun, atau bimpun. Tanya kadang-kadang tak piara limau, tak piara kambing tak dempu hati-hati belang han tembun-tembun. Nyo ji yang hana minta hana atau bimpun, tapi tembun. Inilah yang dimaksud ayat. Wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha. Dan berapa banyak binatang yang tidak membawa rizkinya sendiri. Tidak membawa rizkinya sendiri. Tapi Allah neberi makanan katanya. Jadi tanya budi kira tahayatin mentong. Kan pelet nak kalian kiban adab neraka. Tena imani bahawa nyamban pedih untuk nak kehidupan. Setelah udip dalam dunianya, punya kehidupan tanya ideh untuk dalam syurga kakegat. Alhamdulillah, nyo dalam neraka cukup pedih. Maka kiban cara orangnya tanamlah bibit-bibit kebaikan. Ban. Dan juga dalam ayat yang lain Allah sebutkan wa'mar ahlaka bisalah wastabir 'alaiha la tas'aluka rizqan nahnu narzukaka wal 'aqibatu littaqwa. Dan suruhlah akan engkau perhatian bersembahyang dan tetap mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu. Kami hanya memberi kamu rezeki dan akibat yang baik adalah untuk orang yang memelihara diri dari kejahatan. Anda gelake tanya tapu Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ana gelake tapu tanya. Tanya cuma tugas melaksanakan perintah. Kam. Untuk ayat hikmah dalam ayat yang lain, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak akan aku ciptakan jin dan manusia selain supaya mereka itu berta'abud mengerjakan ibadah kepadaku. Nya hikmah. Maka nanti timbul peribahasa dalam bahasa kan, dalam buku-buku le, kalau manusia itu makan untuk bisa bertahan hidup. Tapi kalau binatang itu hidup mereka itu untuk makan. Kena peribahasa mana? Kita makan itu untuk bisa bertahan hidup. Tapi kalau binatang hidupnya untuk makan, maka orientasi, bahasa sekarang orientasinya. Maka sehingga berembes nyecikat ke generasi-generasi sekarang, ya anak-anak muda, orientasinya sudah banyak hilang. Tujuan hidupnya banyak hilang. Nanti hilang karena chip, HP. Nah, ini kan sudah hilang orientasinya. Nah, di antara yang harus kita garis bawahi, beliau Syekh Ibnu Taimiyah menyebutkan ada 3 hal tanda itu yang bisa dirasakan tertutupnya mata hati. Yang pertama, at-ta'assuf 'alal ghaib. Timbul
penyesalan apabila sesuatu yang telah diberikan oleh Tuhan dicabut kembali olehnya. Nah, orangnya kadang-kadang kemudahan, kesempatan, tapi orangnya timbul penyesalan. Oh, seandainya long ku kaya orangnya kunuk pubut meno. Seandainya long berlaku tanda tangan long kunuk pubut meno, kunuk pubut modeh hotel kali. Hotel berakal kok lagut mentang tanda tangan, hana ke pubut tapu. Nah, ini at-ta'assuf 'alal ghaib. Timbul penyesalan apabila sesuatu yang telah diberikan oleh Tuhan dicabut kembali olehnya, apakah dengan jalan hilang dicuri orang, dibinasakan dengan datangnya kebanjiran, atau musnah ditelan api dan lain sebagainya. Wateka ada bunuh berakang kok le gebi dumpu, tapi orangnya getarik pulang Allah Taala. Cara getarik le. Habis masa jabatan. Habis karena tutung, karena banjir timbul penyesalan. Seandainya. Minta 3 prodi. Kan yang minta-minta bang, tanya hanaru minta-mintaan. Jadi, angkanya timbul penyesalan ketika nikmat itu dicabut. Jadi berakan hot apa? Maka tiga pegah akan gunakan kesempatan yang Allah berikan. Tanda tanganmu itu berlaku. Maka untuk berimbas yang berujung berekor sampai lagi menunggu pegah-pegah lagi guren alam pegah. Lagi masalah cerita, ini logis pak. Cerita punya jamun, punya surah gampung. Ini baik kajak kedih maaf. Nah maaf. Jadi sampai sekarang anak itu dah dewasa ditanya sama mamanya. Ditanya mbak mak, mak kiban lehi maafnya. Jadi tidak bisa kita jelaskan bagaimana maafnya. Maka itu harus kita ajarkan yang sebenarnya yang harus mesti ditakutkan oleh anak. Itu bahasa keliru. Kemudian dalam masalah mendidik. Juga deh posiblah kau. Tengok kejak kula. Padahal yang lebih ideal bahasa yang lebih islami. Juga posiblah tengok kata yang tu boh. Jadi dari kecil dia dididik mengenalkan Tuhan. Nah, contoh agak tinggi sedikit. Mungkin dalam masalah anak mit. Tak pegah ba anak hai, bek kacok-cok, bek kapip-pip sabe. Bek kacucu tagop. Tengok kutang kata malai drop le polisi long ku tahu. Kalau ditangkap polisi aku enggak mau jenguk umpama mamanya. Jadi anak-anak itu dari kecil sudah ditakutin dengan polisi ini. Kalau maksiat, kalau nyuri punya orang, kalau nyabu, ditangkap polisi. Mungkin ke depan anak itu cari cara. Nyom aku puput, adanya nyom aku cu. Itu polisi. Mui tamang dek polisi. Nyana torop li. Jadi judulnya tidak ada istilahnya pencuri nangkap polisi. Yang ada judulnya polisi nangkap pencuri. Maka ini kehenyan kita perkenalkan Tuhan. Apakah banu? Yang punya kacu dosa cukup berat, hukum dari Allah, gukoh jaro oleh Tuhan, kena orang rawai. Jadi tanya kan, ya kalau itu inyan irop le polisi kena punya kacu tagop. Itu yang kita mang polisi kan mandumnya. Hanya ramai orang kalian. Jadi ketika dia pegang, ketika dia polisi tetap polisi yang takwa, yang beriman. Kena pegang. Jadilah polisi yang beriman. Jadi karena doktrinnya itu dia berbeda tadi, orang tuanya dari kecil dia takutin kepada polisi. Punya orang turah tok helm, dia pakai helm karena polisi. Padahal untuk melindungi kepala. Nama bentuknya kan? Benar begahi maklum jamun yang ku cucu irop le polisi yang ku bahaya. Ku tamang tok polisi mu cimu-cimu tu abena. Ya kan? Mu cimu-cimu tagak abena. Paham ya? Jadi doktrinnya itu berbeda. Jadi tak perkenalkan Tuhan dulu kepada anak. Dia punya tengah jih kai turi Tuhan, kai tengah hukum Tuhan. Yang berangkat pujut ni. Arti yang ke itu bit surah. Jadi polisi yang beriman, jadi sipil yang beriman, jadi kontraktor macam-macam lah. Berangkat pujut ni. Beriman ya, makanya dalam halnya. Yang taboh berarti at-ta'assuf. Timbul penyesalan terhadap sesuatu yang Allah berikan. Kemudian yang kedua, faqdut taqwa fi tahsil. Tidak ada takwa dalam hati dan tidak tanduk pada menghasilkan rezeki yang dicari. Jadi hana taat mweo pi dalam bab mita rezeki. Umpama dalam masalah politik kita ke mana? Enggak usah bawa agama dalam politik. Ya tu. Nya baik baba agama kena. Nya ka baba agama sangka kurang rezeki. Faqdut taqwa fi tahsil. Tidak ada takwa dalam hati dan tidak tanduk pada menghasilkan rezeki. Nya ka bab peng hana agama. Kena biasa ya kan? Baik baba agama kena pakan. Talu gentu. Nyan mata ti ka tutup nunggu.
Nyan, faqdut taqwa fi tahsil hana agama bacut bak mita peng. Tang-tang agamanyo pabih rezeki gak nyan. Padahal dalam tauhid atra yang kagebi kepada ajih kan atra gecok batanyo. Sesuatu yang telah diberikan oleh Allah kepadanya, bukan sesuatu itu Allah ambil pada kita. Begitu juga sebaliknya. Jadi kesimpulannya bak mita rezeki benar pertima agama bacut. Bek ka bak peng hana pertima agama. Nya bila kan. Boh bak politik kena yang digiring-giring bak. Jangan bawa politik dalam bawa agama ke dalam politik. Nya gekeun le gurai-gurai kan. Nya hana ta ba agama politiknya menjadi fitnah bagi agama malah. Tapi sebagian kita kalau dalam politiknya agama punya tujuan pribadi. Kan intanya tak batasi menteng dalam halnya. Jadi faqdut taqwa fi tafsil bak mita pengnya benar agama bacuk. Benar filter ya kalau bahasanya ini haram, nyo hak go. Engko menan menteng. Oh ya. Bek punya bahasa Aceh saya kapeng tamong mendung. Apa? Nah ata go ata agen lepi putalam eu. Benar kah? Yang kedua. Yang kedua al-ghaflatu anil huquqil mutaqidati fi sababi, yakni lalai dari kewajiban yang menjadi hak kita yang tidak ada pada sebabnya ada rezeki itu. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa saking asiknya ia dengan perusahaannya atau pekerjaannya sehingga ia lupa sembahyang dan puasa. Al-ghaflatu anil huquqil mutaqidati fi sababi. Dok dengan but, kena tu dok dengan but. Ya, tua yang nak tua tinggal sembahyang ya apa no yang nak duduk tak utang, yang nak tinggal tak sembahyang. Jadi baik dok dengan but ditanya. Maka gebagi-bagi wate. Sehingga dalam agama pun ada setelah solat subuh enggak mungkin diwajibkan solat zuhur lagi. Artinya enggak langsung diwajibkan solat zuhur. Ada jeda waktu untuk kita cari nafkah. Kan antara asar dan zuhur berdempetan, habis wate asar langsung habis wate zuhur langsung wate asar. Habis waktu asar langsung waktu maghrib. Tapi waktu subuh hana aju sembahyang tu. Ini pertanda Allah memberikan hak kepada kita untuk mencari juga kewajiban nafkah. Yan ban maka itanyo waktu kagebi kesempatan baik sampai dok dengan bahasa Aceh. Dok berawak. Masa ni cak. Lalai mana-mana mentang memang letak kaya bahasa. Ong krusung ong kresek gelepak bahasa Indonesia home ya. Lupa. Ya. Jadi kesimpulannya tanda yang gelap, jangan lalai terhadap sesuatu ketika kita mencari rezeki sehingga yang nak tinggal itu semayang. Jadi tanya baik lalai dah gunakan kesempatan dengan hati tabut tidak kerja, tidak istirahat. Nyan ban. Jadi kiban cara hati supaya selalu hati kita berterbuka baik sampai tutup mata hati. Yang pertama adalah ar-ridha bil waqi', yakni ridha pada apa yang telah terjadi. Orang yang kagasin wab corona, banyak perusahaan-perusahaan yang hancur hari ini, bahkan secara individu ataupun secara kelompok hancur gara-gara imbas pandemi. Ya, kita hari ini ar-ridha bil waqi', harus ridha dengan keadaan yang telah Allah berikan. Kemudian at-taqwa fit talab. Ya, yakni selalu takwa kepada Allah dalam usaha mencari rezeki yang halal. Benar agama bak minta rezeki bacu. Benar filter agama. Payah bahas ringan filter dalam mencari rezeki. Nyo harum medagop. Nyan. Termasuk untuk yang syubhat kenakan dalam doa. Dalam doa sembahyang duha mek salah halung. Wa in kana rizqu fil ardi fa akhrijhu. Seandainya rezekiku ada di langit, engkau keluarkan. Wa in kana turunkan samai wa in kana ardi fa akhrijhu wa in kana samai fa adilhu wa in kana ba'idan fakaribhu wa in kana haraman fatahirhu. Seandainya rezeki long na yang haram, ya Allah benar pahala. Yang dalam doa. Jadi kiban maksud ji. Seandainya rezeki long na yang haram benar pahala. Pukul merempok bui tabah kok tumbun tan lakai Allah berhala guna pajuh tiga. Jadi ke yang mungkin yang surah-surah dalam halu lagi lang tanya jawab ulang nah. Ateng blang kan ubi ateng ubi ateng nehun. Padi go mutawak-tawak ngan dadanya. Jadi waktu takoh boh nibai tanya kadang-kadang. Boh nibai atagop karuh lam nibai katanya. Yang tu secara hakikat kan tak cuma cuci tapi kan mungkin tapi lah kadang-kadang darurah maka gemendoa ke bancaran
Seandainya na yang haram, ya Allah benar pahala. Hana lung sengaja tanya. Sebab orang sengaja. Bah hana tagam, ya sengaja saya anjut. Tak lain. Menyurah hilaut sering nawai lu. Nalung sendiri nalung jaluknya namanya tatik jaring udang kan. Ji gempet-gempet. Waktu kaira ya itren ji menggabung dengan jaring gop menjaringnya. Jadi waktu tarik kan lagi talau. Tho awai tarik. Jadi kadang-kadang udengnya bak nyaring gop imumat. Cuma kamu balut dengan nyaring tu tak perlah udengnya. Lagi bohdin. Ah. Balang pokok dan balang pohonnya. Lagi ada gerinanya. Yang benar-benar lah. Maka tam laki kadang-kadang terkedina yang haram. Tam laki berhala katanya. Hai kan makna tra yang haram. Lagi-lagi di luar jangkauan kitanya. Yang kedua, kemudian hifdzul adab fil asbab, yakni selalu memelihara cara-cara yang baik, tindak tanduk yang bagus, tidak memfitnah orang lain. Tidak baik sampai bro ate tergegop. Jadi untuk meraihkan sesuatu orangnya baik tamita cara nyan atanyan berketanyo. Tak fitnah gop, terjadi fitnah memfitnah kan. Yang kemudian yang pertama arida bil waqi', berida tanyo terhadap pu yang kagebil Allah. Kemudian benar agama bacutlah. Wate tamita rateki. Baik bang wate ka pecikot peng ka hana agama li. Enggak ada ingat. Kemudian hifdzul adab fil asbab, benar tak jaga sikap. Baik sampai wate ta usaha tanyo jud bro gop binasa gop. Dumna gara-gara tanyo oronyo tertindas megilo kok gop oronyo. Jadi baik sampai lagian lah. Jadi secara real manteng lagi menurut garis syariat tak puput. Mungkin demikian. Bismillah.